Selamat malam dan selamat beribadah dalam ibadah keluarga yang akan kita lakukan saat ini. Walaupun pandemi COVID-19 masih berada di kehidupan kita, tetapi percayalah, Allah tetap menyertai umat-Nya sampai hari ini. Karena itu, mari berdiri, nyatakan syukur kepada Tuhan dengan beribadah kepada-Nya. Waktu doa yang kudus ke hati kamu, dengan Yesus sahabat menyatu teduh, perlindungannya diberi bagi yang beriman. Libur hati terluka, oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus. Libur hati terluka, oh betapa indahnya. Jemaat dipersilakan duduk. Umat Tuhan, kita masuk dalam doa pembukaan dan pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu kalau pada saat ini kami masih Tuhan perkenankan ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami mau memuji memuliakan Engkau lewat ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa menuntun kami, menyertai kami, memberkati kami, agar kami dapat beribadah dengan baik. Di dalam ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus tetap senantiasa memampukan kami, agar kami dapat memahami maksud Tuhan lewat kebenaran firman pada malam hari ini. Hati kami siap untuk disapa lewat kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah senantiasa bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan dan memuliakan akan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu ya Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan. Kita persiapkan bacaan kita pada malam hari ini di dalam Esra 8 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-23. Esra 8 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-23. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah Kristus, Hosiana.
Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, maka doa menjadi suatu kebutuhan hidup yang sangat penting. Hal ini mendorong kita untuk tidak pernah lupa untuk memenuhinya. Tanpa doa, kita tidak akan mampu menjalani kehidupan dengan baik, dengan berbagai tantangan hidup yang kita hadapi. Doa jugalah yang meneguhkan hati Ezra, sehingga ia dapat dengan yakin menjalani perjalanan kembali ke Yerusalem bersama dengan orang-orang Israel setelah keluar dari pembuangan Babel. Dalam bacaan kita pada malam hari ini, dalam Ezra 8 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-23, ada dua hal penting yang disampaikan oleh Ezra bagi kita. Hal yang pertama adalah hal tentang berpuasa. Puasa menjadi cara umat berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah. Di waktu mereka merasa tak berdaya, memohon pertolongan dan penyertaannya sebelum mengadakan perjalanan menuju Yerusalem. Dengan demikian, Ezra memaklumkan kepada bangsa Israel untuk berpuasa agar dapat dilindungi oleh penyertaan tangan Tuhan selama dalam perjalanan. Puasa sendiri bukan hanya tradisi yang dilakukan oleh bangsa Israel, tapi bangsa-bangsa lain juga melakukan puasa. Berpuasa berarti tidak makan untuk jangka waktu terbatas. Di dalam Alkitab, berpuasa menunjukkan suatu disiplin berpantang makan demi maksud rohani. Berpuasa dapat juga disebut sebagai berdoa tanpa mengucapkan kata-kata. Ada 3 hal bentuk puasa. Yang pertama, puasa biasa. Puasa biasa berpantang semua makanan, baik makanan yang keras maupun makanan yang lembut, tetapi tidak berpantang air. Dan yang kedua, puasa sepenuhnya, tidak makan dan tidak minum. Pada umumnya, puasa ini tidak harus dilaksanakan lebih lama daripada 3 hari, di mana tubuh seseorang mulai menjadi kering apabila tidak mendapatkan air selama lebih dari 2 hari. Yang ketiga, puasa sebagian. Puasa sebagian adalah pembatasan makanan dan bukan tidak makan sama sekali. Di dalam puasa yang diserukan oleh Ezra, maka puasa mereka bertujuan untuk merendahkan diri di hadapan Allah serta memohon pertolongan dari Allah dalam perjalanan mereka bagi anak-anak dan segala harta benda mereka. Nah, hal yang kedua yang ingin disampaikan
melalui bacaan kita pada malam hari ini adalah hal berdoa. Dalam doanya Ezra berdoa kepada Allah untuk memohon pemeliharaan dan perlindungan Tuhan sebelum mereka mengadakan perjalanan. Ia memohon agar Allah yang memberikan jalan yang aman bagi mereka, baik bagi anak-anak dan juga harta bendanya. Hal ini dilakukan Ezra karena ia menyadari bahwa perjalanan mereka akan menghadapi berbagai bahaya dan juga tantangan. Sebagai seorang nabi, tentu saja yang dia harapkan adalah pertolongan Allah, bukan pertolongan seorang raja. Sekalipun pada saat itu sebenarnya Ezra dapat saja meminta pertolongan kepada Raja Artasasta untuk mengawal mereka. Namun Ezra lebih yakin akan pertolongan Allah dan perlindungannya yang akan mengawal mereka dalam perjalanan. Karena itu Ezra mengatakan bahwa tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Pertolongan Allah jangan dianggap sudah semestinya, karena bimbingan dan perlindungannya disampaikan kepada kita melalui doa-doa kita. Dan pada saat kita sampai dengan selamat di tujuan, janganlah kita pernah lupa mengucap syukur kepadanya. Allah sangat berkenan kepada umat-Nya yang dengan rendah hati dan sungguh-sungguh berpuasa dan memohon kepadanya, sebagaimana Allah menanggapi dengan baik permohonan Ezra. Demikian pula Dia akan menghormati semua orang yang dengan hati yang sungguh-sungguh mencari Dia di dalam doa. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melihat kembali kepada diri kita masing-masing dalam hal berdoa dan juga berpuasa. Sudahkah berdoa menjadi kebutuhan bagi kita? Sudahkah kita melakukan puasa? Dalam pekan doa, kita didorong untuk berdoa dan berpuasa dalam menyatakan permohonan kita kepada Allah. Karena dalam perjalanan kehidupan setiap hari, kita juga akan menghadapi berbagai tantangan, baik dalam keluarga, pekerjaan, dan juga pelayanan. Di dalam keluarga dapat muncul persoalan sehingga terjadi pertengkaran antara suami, istri, dan anak-anak. Dalam pekerjaan ada saja orang lain yang menganggap kita sebagai lawan, sehingga mencari-cari untuk menjatuhkan kita. Dalam pelayanan, berbagai cara dilakukan oleh si jahat untuk menimbulkan terjadinya pertengkaran di antara para pelayan dan juga jemaat Tuhan. Karena itu, mohonkanlah kepada Tuhan supaya Ia bertindak menjadi pelindung dan penolong kita dalam menjalani
kehidupan setiap hari. Mulailah berdoa dan berpuasa secara pribadi dan juga membawa serta seluruh isi keluarga kita, ayah, ibu, beserta dengan anak-anak. Hal ini telah kita mulai dalam kita berdoa yang kita lakukan dalam keluarga. Masing-masing keluarga jemaat telah melakukannya sehingga menjadi jemaat yang berdoa. Doakanlah keluarga kita, pelayanan, dan juga bangsa dan negara kita, agar Tuhan yang menjadi penolong serta melindungi kita semua dari apapun. Terkhusus kita mendukung setiap usaha pemerintah dan seluruh pihak yang berjuang untuk mengatasi pandemi yang sedang terjadi di negeri ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dapat terjadi. Dengan doa dan puasa, kita akan diberikan kuasa, kekuatan agar kita semua dimampukan Tuhan untuk melewati masa-masa pandemi COVID-19 dan tantangan apapun yang dialami oleh bangsa ini. Kita diingatkan untuk tetap senantiasa bertekun di dalam doa, karena kita sebagai umat yang percaya, kita meyakini bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Sekalipun kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, jangan sampai kita lupa untuk berdoa. Karena doa merupakan satu-satunya alat bagi kita untuk kita dapat berjumpa dengan Kristus. Dalam doa kita dapat menyampaikan segala apapun hati kita, pergumulan kita kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan yang adalah satu-satunya Allah yang Maha Kuasa, mampu mengatasi, mampu memberikan kekuatan kepada kita di dalam kita menghadapi apapun. Bagi bangsa dan negara kita yang dalam menghadapi masa COVID-19 ini, kita tidak dapat membantu dalam hal apapun, tetapi kita dapat berdoa. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan Tuhan yang kita sembah senantiasa mendengarkan setiap apa yang kita sampaikan kepadanya. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan senantiasa mendengar setiap doa-doa yang disampaikan oleh kita. Percaya dan yakini Tuhanlah penolong bagi kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk merespon akan firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 460. Kita lakukan baitnya yang pertama dan yang kedua, Jika Jiwaku Berdoa. Ajar aku terima
Umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kita persiapkan hati untuk masuk dalam doa syafaat. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami datang dalam kekudusan-Mu dengan penuh ucapan syukur, di mana nyatalah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah pandemi COVID yang masih kami rasakan. Kami dapat kembali berhimpun dalam ibadah bersama dengan anggota keluarga kami. Kami mengucap syukur atas pelawatan firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kami untuk tetap tekun di dalam doa, sekalipun kami diperhadapkan dengan tantangan pergumulan, tetapi kami boleh tetap meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan yang adalah kekuatan kami akan senantiasa menyertai kami dan memampukan kami dalam menghadapi pergumulan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berdoa juga kami, biarlah pimpinan dan penyertaan Tuhan berlaku menyertai terus bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati pemimpin negeri ini. Tuhan memberikan kesehatan, hikmat dan bijaksana agar kami tetap dapat merasakan kedamaian di bumi Indonesia ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kami alami saat ini, Tuhan memberkati juga kota Balikpapan ini, biar boleh menjadi berkat juga bagi kami semua dan memberkati wali kota beserta jajaran. Tuhan berikan kesehatan dan perlindungan. Bapa dalam surga, Engkau berkati juga penata layanan gereja Immanuel Balikpapan. Berkati setiap presbiter, pengurus pelkat, komisi, karyawan, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam peribadahan. Kami mohon Tuhan berkati akan peribadahan kami ini yang kami lakukan secara daring. Namun kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan senantiasa menopang kami semua. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga bagi orang-orang yang menderita karena sakit. Mereka bergumul dengan sakit penyakit, biar Tuhan senantiasa memberkati. Kami berdoa, biarlah Tuhan tetap bungkus dengan kuasa Roh Kudus. Jauhkan kami dari virus COVID-19 ini. Biarlah kami sehat untuk melayani Tuhan, untuk beribadah dan bersekutu, bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati juga para janda, duda, yatim piatu. Biarlah mereka semua ada dalam pengasihan Tuhan. Ya Bapa, berkati juga setiap rumah tangga kami, pelayanan kami, dan Tuhan memberkati juga setiap anak-anak Tuhan yang saat ini bergumul mencari pekerjaan, bahkan yang saat ini juga berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Tuhan berkati dan Tuhan topang, dan Tuhan tetap senantiasa melindungi akan mereka. Ya Bapa, kami mau berdoa kepadamu
biarlah Tuhan tetap senantiasa memampukan kami. Tuhan tetap senantiasa memberkati kami di dalam kami menjalani akan kehidupan kami. Kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan tetap mengawali kami. Tuhan tetap menjaga dan menjauhkan kami dari mara bahaya. Kami bermohon kepadamu ya Tuhan, karena kami percaya Engkaulah Tuhan penolong bagi kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan setiap anak-anak Tuhan yang senantiasa bersandar dan berserah hanya kepadamu. Oleh sebab itu, kami memohon biar Tuhan Yesus selalu menguatkan dan memampukan kami di dalam kami menjalani akan kehidupan kami. Tuhan memberkati akan saudara-saudara kekasih kami yang terbaring oleh karena kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami percaya Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib yang ajaib. Kami percaya tangan Tuhan penuh kuasa. Tangan Tuhan menjamah setiap anak-anak Tuhan yang menderita sakit. Biar lewat tangan Tuhan semuanya boleh dapat kesembuhan. Dan Tuhan tetap senantiasa memberkati setiap apapun yang mereka pakai, baik makanan, minuman, obat-obatan, bahkan para medis yang menangani akan saudara-saudara kekasih kami. Biar Tuhan tetap senantiasa menolong lewat jamahan Tuhan, lewat kasih Tuhan, mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Tuhanlah sumber kesembuhan bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lewat perkataan Tuhan, semuanya boleh terjadi. Oleh sebab itu kami memohon hanya kepadamu, Tuhan senantiasa menolong dan Tuhan tetap senantiasa memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sampai saat ini kami masih Tuhan perkenankan ada, itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Biar Tuhan Yesus tetap senantiasa mengawali kami, agar kami tidak jauh daripada Tuhan dan kami tetap senantiasa setia di dalam mengiringi akan Engkau. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang senantiasa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita akan masuk di dalam persembahan. Marilah bersukacita dengan pemberian kita masing-masing, sambil mengingat pesan Alkitab berdasarkan Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan,
siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 300, baitnya yang pertama, kepadamu ku berdoa. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Kalau ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Umat Tuhan, kita berdoa syukur sekalian dengan doa penutup. Kita berdoa. Allah sumber segala berkat, Engkau memanggil kami umat-Mu untuk menerima berkat dan menyalurkannya juga untuk pelayanan terhadap sesama kami. Kini kami datang membawa persembahan ini sebagai rasa syukur karena Engkau telah memberi yang terbaik bagi hidup dan masa depan kami sebagai umat tebusan-Mu. Kuduskan pemberian ini dan sanggupkan kami untuk memaknai hidup sebagai pewaris dari kasih karunia Allah. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya kasih Allah Bapa di dalam Kristus menaungi kami semua sekarang dan selamanya. Kita menyanyi Bapa terima kasih.